Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. Bagaimana dengan kemerdekaan kita, Bung? Bukanlah kemerdekaan kita telah diserahkan ke PPKI. Menurut saya, sebaiknya kemerdekaan kita segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentuk Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka mereka akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita memproklamasikan selagi kita dalam masa Oknum Power. Hah? Apa itu Oknum Power? Mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah dari sekutu untuk memproklamasikan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno yang berhak untuk memproklamasikan hanyalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada apa kalian datang ke sini? Kita dari antar sekutu Radio Divisi London. Dari golongan muda mengadakan rapat tadi siang. Hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita seharusnya tetap membicarakan dengan PPKI. Menurut saya, karena bentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukanlah bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri. Kita seharusnya tetap membicarakan dengan PPKI. Karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaannya. Tanpa menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus memproklamasikan pada saat itu sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan itu, Bung. Siang ini juga kita harus merebut perbatasan revolusi itu. Kita siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak secepatnya, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran di esok harinya. Ini batang leherku, potong saya saat ini juga. Jangan menunggu esok hari. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan membawa Soekarno dan Hatta ke Renggus Tengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis belaka? Berapa lama lagi kita menunggu janji Jepang, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi? Terus telah memerdekakan kita, tapi dari sekarang. Lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Belum mempertimbangkan ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan tugas ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maida dan diketik oleh Sayuti Malik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, saya meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bangsa. Pada 100 tahun, bangsa kita berjuang untuk merdeka dan mengorbankan beribu-ribu nyawa jatuh bangun untuk menyusun kekuatan itu untuk mencapai cita-cita. Sepanjang malam, kami pemuda-pemuda, rakyat, dan tentara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Datang yuk. Tepuk. Ngomong. Majawati. Wah, sih? Akhirnya. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka.